Terus yang aku pengen tahu juga, nah kalian tuh waktu pacaran sama pasangan kalian tuh diomongin nggak waktu awal tentang komunikasi itu tadi ya kan? Jangan sampai Hai, balik lagi sama aku di curhat yang kali ini. Karena udah lama banget. Dari kapan ya? Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu aku barusan upload video, dan baru sekarang ini aku menyempatkan diri untuk membuat video kembali. Nah, kali ini aku bakal sesi curhat lagi. Sesi curhatnya nggak jauh-jauh lagi sama pacar pelayaran, pacar pelaut, atau ya pokoknya berhubungan dengan kemaritiman lah, asik. Pokoknya buat kalian-kalian yang punya pacar seorang pelaut, ini pas dan cocok banget kalau misalkan mendengarkan curhatan dan segala pengalaman yang aku alamin. Nah, baru-baru kali ini aku tuh ada yang komen kalau misalkan rata-rata mereka yang punya pacar pelaut itu terkendala dari sinyal data, sinyal provider. Pokoknya kalau misalkan nggak ada sinyal berarti nggak dihubungin gitu, dan nggak dihubungnya tuh lama. Ada yang sebulan, ada yang hampir 2 bulan. Nah, ini aku bakalan diisi sama kalian yang tanya-tanya, Kak, kalau kakak itu sering dikabarin atau enggak, terus hubungan komunikasinya tuh lancar atau enggak, bener gak sih kalau sinyal itu tuh berpengaruh dengan komunikasi itu, iya atau tidak. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sejelas-jelasnya tentang sinyal itu tadi. Oke? Udah langsung aja daripada lama-lama ya kan? Nah, kalau misalkan ditanya, Kak, sering dikabarin nggak? Pernah nggak dikabarin nggak? Jawabannya sering iya, nggak dikabari juga pernah. Tapi dikabarinnya itu tuh paling lama 3 hari. Kan 3 hari tuh paling lama, paling mentok-mentokan tuh 2 hari dia udah ngabarin. Kalaupun misalkan dia dalam perjalanan nih, dia masih bisa chatting coy, walaupun terkendala sinyal ya. Nah, sering kali ada yang tanya, Kak, aku punya pacar, tapi pacarku ini nih pelayarannya tuh jalur pelayaran tuh masih di Indonesia aja, tapi kok aku jarang dihubungin ya, jarang di chat ya, udah mau hampir sebulan tuh dia ngilang, Kak, nggak tahu kemana, padahal dia di sekitaran sini aja. Nah, kalau untuk masalah sinyal itu aku nggak paham ya, karena aku kan juga bukan orang pelaut yang mengerti tentang arah mana yang ada di sinyal, mana yang nggak dapet sinyal, dan ya pokoknya yang mensok tentang sinyal tuh juga nggak tahu ya. Cuman for your information, pacar aku nih dia jalur pelayaran Malaysia Thailand, tapi dia bisa ngasih kabar ke aku gitu loh. Nah, aku herannya tuh sama yang kalian yang komen gitu loh, kok sampai ada yang nggak dikasih kabar sampai sebulan, kok bisa ya? Padahal aku aja yang jaraknya jauh, maksudnya yang dianya aja tuh at least dia ada di Thailand, dan dia kadang di tengah laut buat menuju ke Malaysia ataupun sebaliknya, dia aja masih bisa chatting gitu loh. Dan buat yang kalian kayaknya tuh kok bisa gitu loh sampai sebulan ataupun lebih dari itu tuh nggak dikabarin, tuh edan sih buatku, kok bisa ya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya, Kak, ngabarinnya gimana? Gini, kalau misalkan pasanganmu sendiri aja tidak punya rasa ingin berjuang, ya susah gitu loh. Nah, kalau pacar aku sendiri tuh dia berjuang coy, dengan cara apa? Dia membeli kartu providernya dari negara lain gitu loh. Kalau misalkan, jadi si pacar aku tuh punya kartu providernya Malaysia, tapi juga punya yang Thailand gitu. Nah, yang dia pakai sekarang tuh yang providernya dari Thailand kalau nggak salah, jadi bisa dipakai di Malaysia tuh juga bisa, sampai bisa nyampe itu. Cuman ya gitu, pakai data roaming gitu loh. Nah, nggak tahu misalkan yang kalau pasangan kalian tuh gimana gitu. Nah, itu tuh tergantung usaha pasangan kalian masing-masing, dan puji Tuhan ya, pasanganku tuh pengertian banget gitu loh. Ya sekarang gini deh, dengan bayaran yang segitu besar, masa buat beli pulsa ngisi data dengan roaming aja masa pakai perhitungan sih? Kan ya menurutku kurang afdol ya kan. Nah, kadang tuh sampai pas waktu baca komen itu aku selalu bilang sama pacar aku, Mas, kok gini ya. Dan kita tuh pasti tuh
akhir-akhirnya tuh ketawa kalau ada kayak gitu. Ternyata tuh aku tuh masih menjadi wanita yang paling beruntung di antara wanita-wanita yang lainnya nggak dikabarin. Ternyata aku masih seberuntung itu gitu loh. Ya edan aja sih, sebulan saya nggak dikabarin. Kalau aku sih apa kabar ya, kalau misalkan aku sebulan nggak dikabarin, kayak udah bye-bye deh. Nggak mungkin aku terus pegangin tuh, nggak mungkin banget. Kecuali misalkan orangnya bilang ya, aku nggak bakalan ngechat gini, mohon maaf ya, karena aku belum bisa beli data buat roamingnya tuh tadi. Itu pun tuh nggak lama dan nggak nyampe seminggu, malahan mentok tuh 5 hari. Kalau misalkan dia beneran nggak ada duit buat beli, dan itu tuh nggak ada, bukan karena nggak punya duit juga ya, tapi dia nggak bisa keluar buat beli gitu, keluar buat belanja tuh dia nggak bisa karena saking sibuknya kayak keliling-keliling tongkan gitu dan segala macemnya gitu. Nah buat kalian coba deh dipertanyakan lagi, apakah pasangan kalian itu memiliki rasa berjuang yang sama, kayak misalkan kalian juga punya perjuangan yang sebegitu hebatnya untuk dia. Itu tuh harusnya dipertanyakan, dan harusnya emang kalau misalkan pacaran sama yang ber-LDR tuh emang udah harus punya komitmen dari awal ya, jadi nggak hanya sekedar pacaran menurutku, karena takutnya ya begitu lah ya kan? Terus yang aku pengen tahu juga, nah kalian tuh waktu pacaran sama pasangan kalian tuh diomongin nggak waktu awal tentang komunikasi tuh tadi ya kan? Jangan sampai cuman karena ya gue sayang sama lo sayang sama gue suka sama lo suka sama gue, oke kita jadian ya karena kita sama-sama suka dan biar. Kan biasanya kalau misalkan anak muda yang baru gede kan gitu kan ya, pacaran asal pacaran tapi nggak ada komitmen di awal ya. Nah kalau aku sama orangnya tuh dari awal tuh udah ada komitmen, aku mau LDR tapi ada satu perjanjian yang harus lo lakuin buat gue, karena ya aku nggak mau nanti kalau misalkan nggak ada perjanjian ini tuh nggak ada, nanti pas ada buntut-buntutnya tuh ya bakal ada pertengkaran gitu, cuman gara-gara komunikasi doang. Nah buat kalian gimana tuh waktu di awal, gimana diomongin apa enggak? Kan harus ada ketegasan juga ya dari diri kita juga gitu dan yang menurut aku sih itu tadi sih ya, kalau misalkan kalian kepingin menyelidiki ya selidikilah, cuman ya menurutku Tuhan itu pasti selalu kasih yang terbaik ya kan, selalu kasih yang terbaik. Sejelek-jeleknya perilaku manusia pasti manusia juga pengen kan mendapatkan calon yang baik juga. Tadi aku doain juga supaya buat kalian-kalian yang jarang dihubungin bisa sering dihubungin ya, maksudnya bukan sering sih, maksudnya adalah segelintir kabar dari dia gitu loh, nggak yang terusan bener-bener lost 2 minggu nggak ada kabar, sebulan nggak ada kabar kan pusing say kan. Ya, mudah-mudahan buat kalian tetap terus berjuang, habis itu tetap terus bersabar, karena ya kunci utama jalinan LDR, apalagi LDR-nya sama pelawak emang sabar, tawakal dan pasrah, ikhlas gitu. Ikhlas kalau memang dia jodohnya ya pasti bakal dipermudah. Gitu aja sih, sesimpel itu ya kan. Kalau misalkan kalian emang udah gedek dan emang gak kuat, udah, laki-laki kan banyak say, cari gampangnya aja gitu aja lah. Soalnya aku juga ribet ngasih solusinya tuh kayak gimana, karena untuk aku sendiri, karena aku tuh orangnya kayak air mengalir, let flow gitu aja loh, jadi slow aja. Kalau misalkan nggak dicariin dan nggak ada kabar ya udah cariin yang lain, kan yang mau sama gue kan banyak. Kalau aku sih gitu, cuman kalau misalkan buat kalian ya aku nggak tahu ya kan, karena solusi kan ada kala belum tentu baik juga buat diri kalian. Ya gitu deh, gimana baiknya kalian. Oke, sampai di sini dulu sesi curhatnya aku buat kalian pacar pelayaran. Jangan lupa ditonton sampai habis, di subscribe, di like. Semoga membantu buat kalian. Dadah, God bless you.